What's up kalian para wibu? Kembali sama gue Rasyam. Nama gue Fadlan atau Arya, serah manggil gue apa? Dan selamat datang kembali di video podcast Zawib nih. Kali ini kita ada guest star nih. Ini gue juga gak sabar, gue sama Pak gak sabar untuk nge-interview gak sih, ke-podcast bareng ya. Yaitu adalah Sulin dari Sulin Chaneru. Silakan perkenalkan diri, Mbak. Konseling, halo semuanya. Nama aku Sulin, aku adalah Taite dan streamer dari Indonesia. Salam kenal. Salam kenal. Oke, jadi mau ngobrol-ngobrol dulu atau kita mau langsung ke pertanyaannya saja nih, Mbak Sulin nih? Terserah nih. Kita kenalan dulu kali ya, biar lebih akrab gitu. Boleh. Mungkin dari Rasyam dulu ya. Halo, nih dari ketuanya Zawib ya, saya dengar-dengar. Oh iya, saya pembuatnya sudah sering berubah nama channel saya juga ya kan. Dari awalnya On Day Monday Talk ke Rasyamka, habis itu ke Zawib sekarang yang sudah pasti namanya ada fix gitu kan. Dan co-host saya ini yang bernama Fadlan ini juga dia saya pungut di jalan gitu ya kan. Kasihan dia butuh makan. Akhirnya saya yaudah ikut bareng sama gue bikin video lah. Dari SMP bayangkan. Iya, sudah dipungut dari SMP ini orangnya sama saya. Sampai sekarang gitu ya. Betul sekali. Kalau Mbak Sulin gimana nih? Awal mulanya seperti apa nih awal mulanya? Awal mula ya? Sebenarnya iseng aja sih. Tapi kan emang Sulin suka nyanyi gitu. Dan pas itu ketemu ilustrator gitu ya. Dan apa ya? Kayak kalian aja upload di YouTube. Dan ya terbitlah cover pertamanya Sulin yang Sulin, The Vampire gitu ya. The Vampire, Deko 27 Dan lu bayangin. Betul. Iya, itu sih. Atau mungkin sekarang Padlan ingin memperkenalkan diri. Gue udah capek ya. Sekarang Anda coba. Oke, nama gue Fadlan atau Arya, setelah ngomong gue apa? Ya aku sebagai co-host di sini, co-host lagi sebenarnya di sini. Jadi orang permanen. Ya cuma bisa sering kenapa karena ya kerja gue. Betul sekali. Wah. Oke, apakah salam kenal ya? Iya, salam kenal juga. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya nih ya. Oke nih, ini Mbak Sulin ini kan India, bukan agensi ya. Itu gimana nih feel-nya jadi VTuber nih atau jadi streamer nih? Pas pertama kali gimana rasanya nge-stream pertama kali? Apakah doki-doki seru gitu kan? Atau mungkin udah confidence saat pertama kali nge-stream gitu kan? Bagaimana rasanya? Pertama kali nge-stream ya? Sebenarnya tuh stream pertamanya Sulin cuman kayak ngetes doang, bener-bener sambil apa ya, bener-bener gak tahu apa itu OBS dan lain-lain. Tapi ya namanya juga coba-coba kan ya. Jadi saat pertama itu nggak ada yang nge-stream. Jadi pertama kali keluarin video itu adalah cover yang Deko 27 Vampire itu. Jadi iya, gak langsung bener. nge-stream. Gak langsung nge-stream. Jadi sebenarnya gak ada niatan nge-stream juga sebagai UTT ya. Gimana ya ngomongnya. Tadinya tuh Sulin mau kayak tunggu punya avatar live 2D kali ya baru nge-stream. Tapi kayaknya kok sayang. Kalau misalnya ya kelamaan gitu kan. Kok apa nggak coba nge-stream aja dikit-dikit free talk gitu. Dan yang sebenarnya yang diajak, yang dipromosiin itu cuman ke teman-teman doang. Jadi Sulin juga nggak expect kalau udah bakal dapet audience kayak sekarang gitu. Audiensnya udah banyak ya. Ngalahin Zawib lu bayangin Dan. Berapa tahun? By the way, 3 tahun lebih. Perkiraan kayaknya sudah mau 2 tahun 3 tahun bentar lagi. Tapi masih 89 ini kita ya. Ya Zawib nge-stream juga dong. Oh itu nanti. Kita rencana memang ada rencana untuk nge-stream ya. Dan kayak lebih tepatnya sih nge-stream game. Tapi mungkin kita lebih kayak ke dia si Padlan ini jadi kayak backseater gamer gua gitu yang bantu-bantuin gua. Bantu-bantuin ya kan? Soalnya gua tuh dia bilang sendiri gua kadang-kadang kalau main tuh suka kayak orang apa gitu kan. Jadi dia akan ngebantuin gua untuk terutama gua sama dia tuh lumayan suka sama game-game kayak
kayak yang kemarin gua upload nih di streamer Hmm. overload gitu kan. Habis itu gua juga demen sama kayak Coffee Talk gitu, dan mungkin nanti di masa yang akan datang juga kita bakal nge-stream banyak lagi gitu kan, dan juga podcast nanti akan kita onsite. Sebenarnya sekarang juga udah onsite, cuman karena kita lighting gak banyak, jadi agak kurang gitu ya. Masa Invest dulu ya. ya Dan udah jam 9 malam. udah malam gitu kan. dan Iya. dan juga ya kali masa di dia terang di saya gelap gitu kan, gak mungkin kan. Itu gak adil namanya ya kan. Rasism. Iya, rasisme itu gak bisa, itu tidak bisa. Dan nanti siapa tahu Sulin mau collab game, ayo lah. Waduh, bisa. Tapi ya, Itu udah Ulin buka juga lebar. sebenarnya nggak main game banyak, cuman Gak apa-apa. Atau apa. mungkin siapa tahu tiba-tiba Sulin ngadain podcast ngajak ke Sawipe kan. Waduh. Oh, waduh. boleh. Nih ngeluarin ide-ide banyak nih dari mulut gue nih. Catat. Oke, mungkin Parlan ada pertanyaan lagi kan? Nah, kan sebagai istilahnya streamer dan juga UTT kan pasti schedule juga harus diatur. Cara ngatur schedule gimana sih? Soalnya kita aja sendiri upload ya begitulah. Kita upload Sebulan sekali, seminggu sekali ya. gak konsisten lah ya. Schedule ya. Sebenarnya waktu sebelum nge-stream rutin gitu tuh, Sulin tuh ngupload cover at least sebulan sekali. Oh, tunggu. Karena Tunggu. Sekarang berarti sekarang udah upload maksudnya berarti sekarang nge-streamnya udah ada schedule-nya nih. Hari apa iya. aja. Per minggu bisa berapa stream? Kalau selama ini sih per minggu tiga kali streamnya. Banyak ya. Saya kayak kita cuma upload seminggu sekali doang gitu juga. Iya. Kata dia sebulan sekali itu kalau kata dia tuh. Karena kan kalau ngupload video prosesnya agak lama ya, dari take-nya terus ngedit gitu ya. Wajar. Maaf. Terutama Iya. apalagi kita lebih kayak lebih susah nyari idenya sih sebenarnya. Karena kan kita juga nyari audiensnya juga agak-agak susah gitu kan. Makanya mungkin Iya. nanti kita juga bakal ada ide-ide baru gitu kan. Kayak sekarang podcast. Ini gue juga suka banget lakukan podcast ini. Apa kita ngobrol aja gitu kan? Ya. Coba silakan tadi pertanyaannya, dan gue lupa dah. Oh, yang schedule. Pembagian schedule itu gimana sih supaya enak, Oh iya, nggak padat atau nggak terlalu ronggang? bagian schedule ya. Sebenarnya waktu Sulin nge-stream tuh cuman kayak di antara kelas doang. Jadi kalau misalnya di hari itu ada kelasnya jam 3, berarti Sulin nge-streamnya dari antara dari jam 11 sampai jam 1 gitu. Kan juga misalnya kali stream tuh cuman 1,5 jam. Berarti masih ada waktu buat istirahat bentar sebelum kelas. Jadi tapi untuk kayak schedule-nya misalnya nge-streamnya harus setiap hari Senin atau apa, itu nggak ada sih. Cuman tergantung bisanya kapan. Kembali ke situasi ya, ke situasi di hari Betul, itunya, dari minggu situasi. itunya, ya, betul. Sama kan kalau Sulin ini ya indie, jadi schedule-nya masih bisa diganti sih lebih. Masih bebas. Masih bebas ya kalau dibilang. Masih lebih fleksibel lah untuk ganti-ganti schedule gitu ya. Iya, daripada kita. betul. Tapi memang kalau misalnya kalau udah masuk kayak agensi gitu, memang schedule kita nggak bisa seenak jidat gitu ya. Sebenarnya tergantung ya. Bisa. Seingat gue bisa, cuma lu di satu minggu udah dikasih batasan kayak oke, lu seminggu minimal 3 sampai 4 stream. Iya. Ke 5 stream. Jadi harus ada minimalnya gitu. Itu ya. yang tahu sih. Iya. Kayaknya ya. Tapi itu juga kalau misalnya walaupun di agensi terus ada situasi yang nggak bisa dihindari kayak internet ya, atau tiba-tiba PC-nya nge-crash, kan nggak mungkin nge-stream tuh. Iya. Nah itu mau nggak mau harus ganti Soalnya schedule pernah kan ya. kejadian juga. Kayak waktu itu kalau nggak salah ada anak di Sanji baru debut sehari setelahnya. It can happen. Yeah, it can happen. Yeah, it's very possible. Yeah.
gitu. Lebih ketat ya berarti ya kalau untuk lebih Iya. strict banget berarti ya kalau Iya. di agensi-agensi gitu ya. Oke nih, kita ke pertanyaan Sepertinya. selanjutnya nih ya. Kayaknya tadi udah cukup. Ini bener kayak interview, ini bukan kayak podcast lagi tadi, bener dah. Kan baru ketemu, kita saling Iya, kenal kita dulu. saling kenal dulu Oh, apa-apa. betul. Oke. Mm-mm. Nih, gue mau nanya nih. Ada gak VTuber yang deket sama lu nih? Atau idamannya gitu, kayak yang lu respect gitu ya? Mau dari Niji Sanji, Hololive, atau mungkin India ada juga gak apa-apa. Wah. Kayaknya banyak sih ini, kayaknya pertanyaan jawabannya di sini. Jadi apa ya, kalau VTuber yang bener-bener Sulin dari sebelum nge-stream gitu ya, yang emang suka, itu ada 2 sampai sekarang. Dari Niji Sanji namanya Kaida Haru, sama dari Hololive namanya Hoshimachi Suisei. Iya. Shit. Oh, shit. Sama dia adalah nama gue adalah. Dua-duanya biru ya ininya. Iya, Haru. Mm-mm. Ada yang satu otak sama gue ternyata, luar biasa. Wah. Jangan bilang Niji Sanji lu kayak dia juga nih. Wah, gue di Sanji banyak main Banyak gue. ya. Tapi Banyak. jujur Sulin jarang ini loh denger yang suka Haru di Indonesia. Bisa disebutkan apa alasannya dulu? Yang Apa? kayak jarang suka ini, yang tadi Haru ya namanya. Kaida Haru. Apa ya? Kayaknya Ngomong. emang lebih exposure-nya lebih gede di sana sih. Iya. Mm-mm. Tapi memang Niji Sanji juga kan di Indonesia juga, gue bukan dibilang ini ya, tapi emang lebih banyak di ke Hololive kan daripada ke Niji Sanji ya kan orang-orang. Oh iya. Yes, Niji Sanji bahkan Indonesianya bisa dibilang masih dihitungnya Ian. Iya sih. Bukannya kata lu mereka itu tadinya ID pindah ke IN? Enggak, mereka gimana jelasin ya? Jadi mereka ID, cuma rasanya rasa Ian. Karena mereka nge-stream hampir 80% pakai bahasa Inggris semua. Ya soalnya sepengetahuan gua, hampir mereka semua nggak ada yang pure Indo. Half semua gitu. Iya, half setengah-setengah. Ini Setengah Sulin ya. baru tahu nih. Mas sekarang sih soalnya kalau tahu Hana Makia, dia itu seinget gua blasteran Amerika apa mana gitu bapaknya. Emang Mbak Sulin, dia ini emang kalau untuk ngomongin VTuber tuh nih, dia pengen masukin saya Suhu ke ya, Niji suhu. Sanji, iya. Makanya sudah jelas anak ini kena dari saya. saya masuk Hololive karena dia gitu kan. Oh ya, gak apa-apa. Sharing ilmu gitu. Kalau sekarang nih kan tadi udah idamannya nih ya sebelum nge-stream nih. Kalau ada nggak yang deket nih? Kayak kemarin kan collab tuh sama VTuber Jepang ya kalau nggak salah ya. Jepang atau mana sih gue lupa dah. Yang bikin Collab? cover atau apa ya kemarin? Atau gue yang mabuk ya? Bukan. Itu ASMR voice ya? acting. ASMR. Itu sama VTuber JP itu. Dia Indo sih. Hakai itu orang Indo. Voice dia lebih ke orang ini kali ya, ASMR gitu. Jadi VTuber jadi lebih ke ASMR ya. Yang waktu itu Iya. nge-visit stream Mbak Sulin gitu. Kayak pernah lihat tuh. Iya, dia selalu datang. Bagus, Itu bagus. dia kayaknya dia belum jadi VTuber deh, masih voice acting ASMR Masih gitu-gitu. voice acting. Oke. Iya, sempat Berarti collab sekali bisa- sih. Bisa dibilang kayak Shidok dulu ya. Shidok PA. Oh iya, Apa kayak tuh? si Dok PA dulu, kayak Connor dulu ya. Oh iya, si Dok ya. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Nggak, kirain gua udah VTuber dia, ternyata masih itu, masih sama ya, masih kayak Mbak Iya. Sulin sekarang ya, masih belum ada Iya, live kayaknya- videonya ya. Tapi dia kayaknya nggak pernah nge-stream juga deh. Kamu nggak pernah? Sulin kayaknya pernah tapi nggak di publik. Ini ya, archive. Jadi kayak Atau yang juga- anak archive ya jadinya. Unarchived ya. Oke, kita lanjut Lan, silakan lanjut Lan. Pertanyaan selanjutnya, Hoshi Hololive-nya apa atau siapa? Ini harus dipertanyakan. Untuk sekarang nih, tadi selain kita bilang selain Hoshimachi Suisei, itu kan tadi udah dijawab. Selain iya. Selain Hoshimachi Hoshimachi Suisei.
Selain Hoshimachi Suisei aku suka banget ini Hoshomarin. Mami Pirate ya. Iya, Yoi. pirate. Apa Karena yang disuka gimana dari ya? Marin nih? Apa yang disuka dari Marin? Eh. Gue kira nih Mbak Sulin ini bakal suka kayak lebih ke seiso gitu kayak Oh, mungkin kayak ke Fubuki gitu kan atau mungkin kayak ke ya pokoknya seiso lah ya. iya. Karena lucu aja sih. Sulin suka suaranya dia lucu gitu ya. Lagunya juga enak. Terus Oh itu Apa ya? itu setuju sih apalagi yang baru, yang Union kalau nggak salah. iya, iya itu enak. Lagunya nggak biasa gitu ya. Terus Unik sih. iya Terutama unik. video klipnya. Iya benar. Apa ya? Kan Marin ini ya pinter kayak multi talented gitu. Bisa gambar. Talent. Iya, bisa gambar, bisa nyanyi gitu. Voice Kayak aduh acting juga Sulin bisa suka lagi ya banget. kan. Iya, voice acting juga bisa kayak aduh keren banget sih. Respect for Marin. Mantap. Oke, kalau ini sebelum penasaran, kalau untuk Hoshimachi Suisei nih, apa nih yang Oh. didemen nih? Ini nih, apa yang membuat Waduh. Anda demen Hoshimachi Suisei? Nih, ini karena Masih Suisei ya? iya nih, Mm-mm. soalnya sama kayak gua nih. Gua juga demen Kayak- Hoshimachi Suisei nih. Kayak Mas Rasham nih ya. Iya, betul. Kalau Suisei tuh emang kayak dari awal aku ketemu ini covernya dia yang Melty Kitchen kalau nggak salah yang sama Inui Toko. Waktu Februari ya? Iya, yang pas tahun lalu kalau Valentine. nggak salah. Pas Valentine. Dan Sulin tuh jarang banget ngelihat orang yang ngecover lagu Ensemble Stars gitu. Dan pas ngedenger itu bagus banget kayak aduh, ini mah ini mah udah pasti Oshi gitu. Mantap Dan ya. Bagus dia Mm-mm. ini Mbak Sulin ini masih inget kenapa Anda suka Suisei. Gua aja lupa gue suka Iya. sama Suisei karena apa. Lo kalau nggak salah gara-gara lagunya kalau nggak salah. Cuma gue lupa lagu yang mana. Oh iya, Komet, karena lagu Komet. oh, Comet, iya. Karena Itu lagu jujur ya, debut lagu kan ya? iya lagu debut. Soalnya kenapa ya? Kalau tiap gue denger Komet tuh rasanya tuh kayak apa ya? Kayak anime feel tahun 2000-an ke bawah gitu. Kayak beatnya tuh dapet. Gue suka banget. Benar, Kalau benar. misalnya ditanya lagu favorit Hoshimachi Suisei lo apa? Termasuk yang baru ya kayak Stellar atau apa? Pasti gue ngomongin Komet karena gue suka banget sama lagu Komet itu. Iya, Dan klasik. klasik. Iya. Sama ya ini semuanya kayak emang udah tahu ya, tapi kan ternyata nyanyinya bagus gitu ya. Iya. Kayak suaranya tuh unik gitu sama nyampe tinggi juga gitu. Jadi Sulin tuh kayak aduh, keren banget. Ya kan Mbak Sulin juga ini mantep Ah. juga. Terutama kemarin saya dengar ada lagu Giri Made dari Ultraman Jaya. ini. Aduh. Giri bade. Itu mantap itu tuh. Terus saya dengernya langsung ngeluarin lightstick gitu tuh. Langsung. Bener. Giri made ya yang ya. Iya dong, betul. Aduh, iya. Oke, Sama kita apa Sulin lagi? ini ya. Suisei jago Tetris ya, Eyang ya. Wah, bukan jago Tetris lagi nih. Kok tiba-tiba gue dipanggil Eyang, tapi nggak apa-apa lah. Apa namanya? Bukan jago Tetris juga, Mario Kart kemarin menang ya kan. Yang berapa hari yang lalu kan bisa kemarin ya kayak jadi menang juga. Ya kan? Iya. Jago Apa, gamingnya gitu. Jago memang. Habis itu juga apa kayak apa lagi ya game-game yang dia jago ya? Banyak. Kebanyakan dia nge-strip Tetris sih. Jadi Kebanyakan dia Tetris sih. Dan yang emang dia paling bisa itu kayaknya ya. Tapi keren juga sih. Sulin nggak bisa main Tetris. gue ya gak bisa. Sebenarnya gue bisa cuma ya Iya. begitu. Ini agak out of topic tapi by the way Mbak Sulin ngasih gue nickname bagus nih Eyang nih. Oke. Guys, Eyang, panggil gue Eyang ya Eyang. karena memang dari tes figur-figur gue juga Eyang semua. Jarang ada figur Iya, anime. karena tokusatsu gitu ya. Tokusatsu robot ya kan. Enggak ada jarang yang anime nih. Ada sih anime tapi belum dibikin videonya nih. Kalau dilihat nggak Iya. ada yang apa? Nggak ada series yang di atas 2015 nggak ada. Semua 2015 ke bawah. 2015 ke bawah. Wah, apa emang beneran Eyang gitu ya. Iya, memang udah cocok lah. Padahal masih muda ya. Masih muda ini orang ini. Tapi dipanggil Eyang udah enggak apa-apa lah. Jiwanya. Nah. Gak apa-apa. Silakan dan lanjut ada pertanyaan selanjutnya. Menurut
menurut Anda itu susahnya jadi VTuber itu apa sih? Terutama kan indie gitu kan. Susahnya itu di mana? Apa mungkin setupnya atau mungkin nyari ilustrator atau susahnya itu di mana sih? Atau sama ini kayak kan kalau mungkin gue nggak tahu ya, kalau mungkin di agensi kan kayak dikasih budget untuk kita beli equipment gitu kan. Tapi kita nggak tahu ya. Gue kurang tahu kalau untuk itu. Gue juga kurang tahu soal itu. Gue juga kurang tahu. Soalnya mungkin kalau agensi, tapi kayaknya enggak sih kayaknya ya. Soalnya waktu itu Watame kayak pernah ngasih tahu dulu gue dia kemarin gue nonton klipnya, katanya pas pertama kali nge-stream itu pakai PC yang shit gitu kan, pakai PC yang bener-bener shit. Ya kan terus dia katanya juga ngeloak gitu kan katanya per bulan berapa katanya kan gitu. Nah itu silakan jawab pertanyaannya tadi. Kepotong sama gue kan jadinya. Enggak apa-apa. Ya sama ini nge-stream ya gimana ya, paling cuma di equipment doang ya, karena kan Sulin pakai Mac ya, jadi nggak bisa main game kayak yang biasa ya streamer lain main kayak Genshin Impact atau game FPS itu Sulin nggak bisa mainin gitu gara-gara pakai Mac. Tapi jadi lebih banyak ini ya, jadi Mbak Sulin ini lebih banyak fokus ke equipment untuk mic atau untuk mic-nya daripada untuk kayak mungkin kayak laptop atau itu. Jadi sekarang untuk sekarang ya maksudnya kayak lebih fokus untuk ke mic gitu ya, karena kan lebih suka nyanyi gitu daripada ke game gitu mungkin ya. Karena ya itu kembali lagi karena kan Sulin dari awal juga UTT gitu ya. Jadi kalaupun mau jadi streamer mau tetap fokusin kontennya ke nyanyi juga. Lebih ke nyanyi gitu. Nggak ada konten, apakah mungkin nanti di masa yang akan datang tiba-tiba bikin podcast gitu kan, undang-undang YouTuber lain atau mungkin undang-undang Zawib gitu Zawib. kan. Zawib butuh makan soalnya ini. Kami butuh asup. Iya betul. Mungkin ya kapan-kapan ya. Oh boleh dong. Mungkin kita collab streaming ini kali ya, gaming gitu. Boleh mungkin kalau boleh mas di sini tertarik untuk main Identity V gitu ya. Waduh, boleh, saya sih tertarik, gitu. Tapi teman saya ini apakah HP-nya kuat atau tidak ini. Oh, bisa di PC kok, bisa di laptop. Oh, gitu. Bisa di PC, boleh kalau bisa di PC mah. Boleh. Nanti. Tapi Mbak Sulin, apakah siap menerima ketoksikan saya kalau saya lagi main game nih masalahnya? Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak perlu khawatir, soalnya kalau misalkan collab sama kita, anak ini bakal toksik bukan ke Anda tapi ke saya. Gimana? Toksik Anda akan lari ke saya bukan ke dia. Iya sih, bener juga sih. Tapi kalau lo jadi musuhnya yang penjahatnya pasti. Aduh. Enggak, kita ya mungkin kapan-kapan kali ya kita collab stream gitu. Boleh. Jadi untuk sama apa lagi tuh? Untuk ini. Tadi apa ya, streamingnya ya? Mic kan. Mic-nya. Kebetulan Sulin baru beli mic nih. Wih, ini Atarashi mic ini nih lananya. Atarashi mic ini apa ya? Minasan no okage de gitu ya. Wih. Kita berbeda dengan kita, dan kita aja udah ganti ini, dan lu pakai headset gue pakai headset lo nih. Habis itu mic-nya mic gua. Kita recycle, gak bisa beli mic baru. Gak apa-apa recycle. Jangankan beli mic baru, beli lampu baru aja susah. Lampu. Gak apa-apa, nabung dikit-dikit ya sobat ya. Ini betul, invest dulu, benar. Maka ada lagi? Apa lagi ya? Iya, mic-nya sekarang Sulin pakai Samsung C01 U Pro. Baru denger gue kalau itu tuh. Iya, dulu Sulin pakai ini Rode. Apa? Dulu pakai Rode yang anti USB mini. Oh, Rode yang biasa buat di kamera kalau nggak salah ya. Iya, biasanya buat fotografi. Buat podcast juga ya enak-enak aja sih, crispy gitu. Crispy, renyah-renyah ya. Iya, kayak gitu, crispy suaranya. Tapi untuk sekarang kan mic sudah kebeli nih. Untuk objektif selanjutnya mau beli equipment apa nih? Kalau selanjutnya apa ya? Udah cukup sih mic sama laptop doang. Oh, mic sama laptop ya. Oke. Iya, ini sih paling beli earphone baru. Oh, earphone baru. Nggak beli ini, nggak mau live 2D-nya nih. Waduh, oh ya live 2D.
Tapi kalau boleh Itu tahu ya, untuk gue penasaran nih, gue sebagai orang yang cuma tahu kayak service-nya dari VTuber World ya gitu ya kalau bisa dibilang. Untuk live 2D itu perkiraan itu bisa sampai sampai berapa tuh harganya? Apakah karena equipment yang mahal atau karena apa gitu? Live 2D ya, itu tuh pertama harus punya laptop atau PC yang ini ya, yang sebanding gitu. Jadi yang emang buat streaming gitu. Tapi Sulin pernah lihat ada yang nge-stream live 2D dari HP juga sih. Tapi nggak tahu ya caranya. Jadi live 2D itu lebih tepatnya ke equipment ya, bukan kayak ke kayak ekspresinya gitu atau mungkin kayak gerak-gerik dari live 2D-nya itu gitu. Kalau itu kayaknya tergantung kliennya sih. Sulin kayak kliennya ya. maunya kayak gimana bener. gitu kan Ini ya. pertanyaan gue sensitif banget gak sih? Maksud gue kayak untuk dunia VTuberan gitu? Kayak enggak ya? Enggak sih. Nah, Gue takut. ini kan indie. Oh indie ya, bener juga ya. Ya bisa. Indie nggak apa-apa. Oke. Sorry. Kalau anak ini company baru kita harus doyan tanya. Mumpung indie. Iya nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ntar buka tablet dulu nih. Gue kelok nih tabletnya nih. Nih, gue mau nanya nih. Mbak Asura ini pernah ikut audisi nggak nih? Kalau pernah, apa aja nih audisinya? Apakah Jisanji, Hololive atau mungkin kayak company lain yang gue nggak tahu gitu kan? Yang gue tahu kemarin cuman Neromare atau apa sih namanya ya? Gue lupa. Audisi ya? Aduh, ini dari jawabannya kayaknya ini nih ya. Berapa nih? Sebenarnya Pernah. Waduh, apa aja nih? Pernah, tapi kayak beneran cuman modal suara sama video audisi itu doang. Tapi ya kalau misalnya Sulin keterima di situ udah nggak di sini gitu. Udah nggak jadi Sulin lagi. Bener sih itu sebuah ini ya. Cuman memang pas saat lu ikut audisinya itu memang requirement-nya itu apa untuk syarat masuk ke apa kayak company-nya itu? Soalnya kan beda-beda ya. Yang lu tahu apa Dan kalau untuk audisi itu Dan? Kan lu kan masternya VTuber nih gue sih bego, lu kan yang pintar. Ya kan untuk VTuber. Tahu gue sih apa ya? Simple aja, cuma kayak sama ya voice sample-nya kayak gimana, terus karakter yang memainin gimana, terus tuh kadang-kadang suruh, kalau nggak salah kalau Ninja Sanji lu suruh ngasih kayak pura-pura nge-stream habis itu. Tapi yang paling sering jadi masalah adalah lu tinggal di mana. Kenapa tuh? Kok bisa jadi masalah yang untuk jadi tinggal di Iya, kenapa tuh? Kalau misalkan tergantung brandnya ya. Kalau misalkan Ninja Sanji atau mungkin juga Hololive, mereka ngambil cuma yang JP doang. Kalau ya, audisinya JP ya. Kalau misalkan IN, ya mereka ngambil di mana aja. Jadi kalau untuk Ninja Sanji, IN atau Hololive itu mereka itu lebih kayak ngambilnya itu kayak IN tuh bebas mau di negara mana, yang penting lu bisa Inggris. Yeah. Jadi kayak ke domisili jadinya ya. Iya. Domisili. Iya, domisili. Maklum. Aduh. Siapa ya? Oke, silakan tadi lanjut pertanyaan aing. Oh iya, apa ya? Audisi ya. Sebenarnya kalau audisi tuh requirement-nya nggak ada requirement buat harus punya PC bagus atau gimana sih. Tapi kayaknya itu kembali lagi tergantung ini ya deh, tergantung agensinya. Karena Sulin pernah kayak lihat doang gitu, nggak ngisi audisi ya. Ada beberapa agensi yang emang udah require talentnya, bukan talentnya ya, yang mau audisi gitu emang udah punya equipment sendiri gitu. Jadi mereka nggak mau kayak yang penting lu punya equipment untuk ini lu ikut audisi udah oke gitu. Tapi kembali lagi mereka milihnya kembali lagi cocok nggak nih sama karakter yang mereka punya gitu. Tapi waktu Sulin audisi pernah pas itu cuman ditanyain ininya aja sih, kayak wifi-nya sama PC-nya, terus punya equipment kayak mic atau game controller gitu nggak gitu pernah. Tapi cuman gitu doang,
nggak ditanyain apa ya, nggak diminta buat beneran punya equipment itu sendiri gitu. Jadi kayak yang penting lu ada suara, ada ini ya. Memang Mbak Sule ini Iya. pernah ikut apa aja nih audisinya nih? Kalau boleh tahu ya. Kalau misalnya nggak mau ngasih informasi ya nggak apa-apa kita. Nice show. Oh, nice show. Oke. Nice. Emang kalau gue boleh tahu ya, gue penasaran dah. Emang kalau untuk agensi di Indonesia ya, maksud gue yang VTuber Indonesia itu apa aja? Karena kan gue nggak tahu nih kayak agensi-agensi selain kayak Hololive di itu gue nggak terlalu tahu selain mereka berdua. Kalau Yang di di- Indonesia ya ada Metanoia ID. Terus ada ada Mahapanca ya. Iya. Tapi kalau nggak salah Mahapanca tuh kayak dari Jepang gitu, bukan pure emang Indo. Oh, jadi kayak branch-nya ya berarti ya? Iya, branch gitu. Sama kalau yang beneran Indo, Yume Reality kalau nggak salah. Iya. Ada apalagi ya, Aoi ID gitu juga ada. Banyak sih ini. Bawahannya Muse Asia. Oh iya, Muse mau ngeluarin VTuber ya? Atau memang udah ada? Oh iya bener, Muse Yang Asia ya. cowok. Mm-mm. Kalau nggak salah. Naruhodo. Naruhodo. Kalau Jepang kan gue juga kurang tahu nih. Yang Jepang ya kan. Yang gue tahu cuman indie itu cuman 2, Sumire Kaga sama satu lagi Kagurameya. Mereka indie kan? Bukan agensi ya? Ya ini. Oke dah. Baik, terima kasih untuk mengasih tahu infonya. Silakan Farhan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mbak Sulna ini punya game punya genre game, musik, anime, manga atau preferensinya tuh kayak gimana sih? Oh, Genre-genrenya. genre-genrenya ya. Sebenarnya tuh suka banget anime yang slice of life sama anime idol. Idol Lan. Let's go. Pokoknya yang Coba ada tanya, musik-musik kayak gitu. Tanya Kalian idolnya suka? apa aja? Idolnya, kita ngomongin idol apa nih? Idol apa? Idol quote unquote idol. Kalau idol anime sih dulu Sulin pernah nonton Love Live Yang mana? yang pertama yang Muse sama Nijigasaki gitu. Oke. Ini kalau lo gak tahu nih, Terus, Mbak Sulin nih muka dia seneng banget nih ngeliat ada orang yang ngerti bahan dia. Soalnya gue gak ngerti soalnya. Iya. Sama kalau yang cowok tuh tadi Sulin udah singgung ya. Sulin suka Ensemble Stars. Ya. Kalau Slice of Life apa nih? Ini termasuk rare nih ya. Slice Menurut of gua nih, Life. termasuk rare nih. Sulin suka banget Minority itu ya, kategori gue Durarara. bener. Minority yang gak dikit yang suka mecha bener. Apa aja nih kalau Aduh. SOC nih? Oh ya, Slice of Life Sulin suka itu Durarara. Sulin nonton dari pertama sampai akhir itu Sulin selesai. Itu gue setuju sih, itu bagus sih itu Durarara. Itu bener-bener. Bagus banget. Itu anime Iya. yang entah kenapa lu harus inget semua karakternya itu tuh. Bener. Selain Itu Durarara apa Sulin lagi nih? Ada dulu anime namanya Kimi to Boku, kayak anak sekolahan gitu sih. Ya gimana ya? Nggak pernah Karena denger Slice gua of Life kalau- jadi ya itu bagus juga. Ya anak sekolahan gitu, terus kayak ya kegiatan mereka di sekolah, terus ya keseruan mereka gitu, lucu aja sih sebenarnya. Yang anime yang nggak yang lu mikir kayak Durarara gitu. Nggak berat ya istilahnya. Iya nggak gitu berat sebenarnya. Cuman iya. Sama Sulin suka Horimiya. Horimiya, Suzumi, Horimiya. tuh Horimiya tuh yang namanya Suzumiya, itu Haruhi itu ya. Haruhi. Lu mungkin kurang tahu soalnya ini. Ini tapi lu tahu? pengumuman baru. Gua tahu. Iya. Yang mana Ini sih? anime Horimiya? yang baru nih. Oh bentar. Dulu dia manga dulu. Bentar. Kalau nggak salah ini animenya yang lakinya itu kayak culun tapi kalau dikeluar itu jadi kayak gangster gitu bukan? Yep. Iya. Oh. Yang sama Oh, ceweknya. Iya. Ingat. Oke, gue tahu yang ini gue tahu. Tapi gak pernah nonton gue. Cuma Iya. tahu anime doang. Enggak, aku pernah Anime baca doang ya? komiknya. Gue pernah Oh, baca Iya ada komiknya. komiknya benar. Tapi entah kenapa gue gak tertarik. Saya butuh yang season. Oh. Saya tuh butuh yang pure love. Tidak ada Pure love harem. ya.
Ini nggak haram sih sebenarnya. Enggak, maksud gua apa ya, kayak kalau kayak mungkin kalau kayak yang baru nih nanti My Cute Girlfriend is Kawaii and Cool atau apa sih namanya tuh, kayak Oh, Shikimori. iya Shikimori itu gue baca manganya sampai sekarang. Terus juga Sonobi Square Doll gitu kan. Walaupun orang-orang juga yang sekarang juga nonton Sonobi Square Doll juga karena kita kawasan Kita gitu bawa kan. marin ya. Waifu gue di situ Juju sama itu tuh. Iya. Bro, flat is justice, bro. Hoshimachi Shisei ada isinya nggak? Flat, bro. Aduh. Dengar. Anjir gimana, Pak? Anjir Sanji maksud lo? Iya. Anju. Anju Lalu keren kan sih. katanya juga demen sama yang Witch itu. Yoi. Niwi. Yoi. Niwi. Ya, Niwi. Sudah suka ini ya, cover ya. Suara bagus. Tuh kan Lan tuh. Korea bagus, Tuh, benar. dia juga demen Witch Lan. Tapi itu ya, Kaida Haru tetap sih. Kaida Haru Nah, number 1 tuh favorit. untuk Mbak Suli itu. Iya, aduh. Kalau off topic nih, Mm. kalau sama Genzuki gimana tuh? Wah, Gensuki suaranya mirip sih. Genzuki tuh enak loh didengerin. Gensuki ya, soalnya suka Vals sih. Itu bertiga sering suka. Cuman kalau dibilang Oshi itu ya Kaida Haru gitu. Cuma sampai sekarang masih nggak ngerti sih itu Genzuki gimana suara bisa jadi kayak gitu. Iya, keren Tuh sih. gue pernah nunjukin gue kasih ini. Pernah yang bertiga suaranya kayak cewek semua, cuma gue bilang itu cowok loh. Kayak gue lupa dah yang mana dah kayaknya. Ntar sampai Ayo. sini gue kasih lihat. Oke. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini agak sensitif kayaknya ya dalam pertanyaannya dan tapi ya Boleh. akan ya paket lah kan gue nanya lagi. Kalau lu pengen ikut agensi nih ya misalnya, ada kesempatan sekali lagi gitu atau kedua kalinya atau ketiga kalinya, wah pokoknya lebih gitu kan. Karena yang kita tahu kan seperti beberapa member Hololive juga kan mereka kata berkali-kali untuk ngikut Hololive akhirnya dapat gitu kan. Lu pengen ikut agensi apa nih kalau misalnya lu dapat kesempatan seperti itu tuh? Apakah Niji Sanji, Agensi Hololive atau mungkin yang lain gitu kan? Apa ya? Kayaknya agensi apa aja nggak apa-apa sih karena Yang penting dapat ya. Iya, yang penting dapat gitu dan apa ya, experience-nya dari situ juga sih. Lebih mentingin itunya. Mantap. Cuman mungkin apa ya? Karena Niji Sanji sekarang IN doang ya. Iya. Iya. Soalnya JP-nya Udah merger. ngambil ID sama KR. Kenapa? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi JP dijadiin satu sama KR. Jadi JP itu gabungin ID sama KR ke JP. Jadi JP ini aslinya tuh ada 2. Jadinya ada Jepang sama Korea. Enggak, jadi dulu ada 4. JP, IN, ID, KR. JP gabungin dia sama ID sama KR jadi 1. Jadi cuma 2 sekarang, JP sama IN. Oke, bentar ada iklan, bentar. Mohon maaf, tadi ada iklan, ada ibu negara memanggil saya. Oh, ibu Mohon negara. maaf, tolong dilanjut tadi ngomongin apa ya? By the way, gue tiba-tiba lupa. Gimana nih Eyang nih? Agensi kalau masuk agensi. Oh iya, oke, thank you. Tapi Tadi lu untuk agensi lagi pertengahan kayak penjelasan dah. Iya, gue lagi jelasin. Niji Sanji ya tadi ya. Jadi sekarang Niji Sanji cuma 2, JP sama IN. Jadi ID udah menurut sepengetahuan gue ID nggak bakal ada audisi lagi. Jadi kalau misalkan orang Indo mau ini, jalannya ke IN. Berarti JP itu nanti Betul. udah gak nerima orang lagi gitu. JP masih nerima orang, cuma ya orang JP aja. Jadi nggak orang Korea gitu, nggak Nggak. dari luar. Oh. Kalau orang Korea mau audisi harus IN gitu. Harus IN harinya. Iya sih, Niji Sanji banyak. Understandable Iya, sih benar. kalau itu gue. Oke, silakan lanjut Mbak Suli. Masuk mana ya? Sebenarnya bukan ini ya, bukan not my place to Oke. to say it. Tapi ya itu. Oke, ini biar gak terlalu ini banget, gue agak out of topic nih. Kalau misalnya misalnya ada kesempatan
lu untuk Iya. collab sama VTuber yang lebih tinggi kayak misalnya dari Hololab Wah. misalnya kayak Muna, Yofi, Risu Wah. gitu atau mungkin Oli atau Reine atau kalau dari Mm-mm. Sanji gue nggak tahu ya kalau yang ID-nya siapa aja ya. Siapa aja Dan sebut lah. Kita punya Hana Makia, kita punya Zea Cornelia, kita punya Azura Cecilia, kita punya Amicia, kita punya Mio Otavia, kita punya cewek banyak sih. Oke, berarti kalau gitu segitu aja yang kita sebutin tadi. Kalau misalnya ada kesempatan untuk collab sama antara dari mereka siapa nih? Pengen banget collab kayak mungkin Wah. cover atau misalnya mungkin kayak kita nge-stream bareng gitu kan. Atau sensitif juga pertanyaan gue lagi ya dalam nyanyi. Enggak apa-apa. Kalau ini enggak apa-apa. Nggak Ini kan apa-apa. istilahnya lebih kayak Berandai-andai. andai-andai imajinasi. Oh iya sih, bener juga Imajinasi. sih. Ya, oke. Siapa Kalian tahu tuh kan nanti suka banget ini apa tuh? Oli. Oli, waduh. Mantap. Saya tuh suka banget Crazy Oli. Kayak Jadi- Scarlet. Kan itu kan Kalau banyak bisa collab Bael. dia. Iya betul. Kan siapa tahu kan nanti Oli nonton video ini. Amin ya Allah, Amin. amin. Habis itu denger pendapat ini kan kayak gue tuh pengen lu Mbak Sulin gitu. Aduh gue pengen banget collab sama Oli gitu kan. Tiba-tiba DM. Ayo kamu mau collab sama aku? Ayo boleh gitu kan. Aduh. To be fair, Oli emang orangnya kebuka banget sih. Iya. Soalnya dia sama siapanya collab. Waktu itu dia pernah Bener. collab sama beberapa content creator YouTube yang cuma nge-react VTuber. Mm-mm. Itu pernah juga. Mm-mm. Terus dia main chess di Oh, yang turnamen. kemarin ya, Iya, ya. main chess. Iya. Iya, jadi bisa aja kesempatan gitu. Amin. Iya. Please, Siapa yang tahu? please, Amin. Oli, please Tahu. visit YouTube Zawib, please, kami Iya. ingin sekali ada VTuber di sini kalau misalnya boleh podcast bareng. Wah itu lebih mantep lagi itu lebih Tapi mantep lagi. kalau buat nyanyi ya, Iya nyanyi kalau tuh- tuh nyanyi, Sulin suka banget suara Reine. Rene, gue setuju sih. Iya, Sulin Reine suka emang banget suara suara Reine. Kirain gue Sulin ini bakal ngomong ya Risu, Yofi gitu kan atau Muna gitu dari Gen Iya. 1 gitu kan. Soalnya kan emang Gen 1 kan suaranya pada apalagi yang konser Mantep kemarin gitu kan. Oh itu bagus banget. Hampir pingsan gue nontonnya. Ya kan apalagi sih saya juga bilang kan Risu suaranya, wah Risu suaranya buset gitu kan. mantap. Wah Risu, iya sih. Muna juga datang-datang udah langsung diva gitu. Dance-nya ya. Heeh, iya, Yofi juga kalau datang-datang lucu gitu kan imut ya kan. Iya lucu. Aduh. Oke Lan, silakan tanya ke selanjutnya Lan. Gue ke toilet dulu bentar. Nah, kalau Mbak Sol ini punya hobi selain nyanyi itu apa ya? Main nyanyi, apa ya? Main game paling, tapi itu juga sebenarnya nggak sering sih. Tuh main Identity V. Cuman ya hobi aja, kayak nggak gitu. Ya, nggak sering banget. Ya nggak gitu sering. Kayak kalau lagi iseng aja mainnya. Iya, bener. Nah dulu sempet Main ini, game cuma kayak cuman kayak iya, Apa yang saya lakukan? iya cuman ini Hobi. nanyain hobi. Oke. Siapa tahu Mbak Sulin juga main TCG gitu kan. Nih orang nyari temen TCG soalnya, trading card game. Itu apa tuh? Kayak Yu-Gi-Oh atau Vanguard gitu. Oh, card game. iya. Belum pernah coba sih, lebih tepatnya. Belum pernah coba. Wah, jangan, Mbak. Pusing nanti. Jangan. Dia belajar Vanguard 2 tahun baru akhirnya mengerti gimana cara game jalan. Waduh. Iya, karena memang game mindfuck gitu loh emang. Kalau boleh jujur. Tapi sebenarnya bukan game ya sih. Kayak Iya otak sih, doang kan yang gue main. di roast tuh kan langsung kan. Ya udahlah. Ya langsung ke pertanyaan berikutnya. Oke nih, ini kan untuk tahun ini nih ya, tahun 2022 nih. Apa nih objektif Sulin Chaneru ini nih? Apakah untuk
Apakah mendapatkan live 2D? Apakah mendapatkan banyak subscriber lagi? Atau mungkin sampai 500? Atau mungkin ini? Kalau kita untuk sekarang realistis saja untuk Zawib 100 orang aja udah cukup banget untuk kita ya kan? Kita aja baru 89. 9. Tapi bentar lagi tuh, nggak apa-apa. Tapi karena kali ini kita tanya Mbak Sulin nih, bukan kita yang ditanya, jadi silakan. Apa nih objektif tahun ini nih? Apakah itu tadi aku bilang itu? Pertama, Sulin mau punya ini apa ya? Baju baru, bukan baju baru sih, tapi kayak desain baru. Oke. Nanti rencananya mau komis sama mama gitu. Oh, mau minta komis sama mama ya? Mama Mama bikinin Rina. aku baju baru dong, Mama Rina. Oke, nanti akan Iya, gue Mama taruh Rina. ininya ya, Instagram ini Mami Rina ini, Mami mamanya Rina. Sulin ini ya, sama IG Sulin juga ya. Akan gue taruh Iya, di deskripsi. Kalau kalian penasaran sama channelnya juga pasti ya, gue rekomen kalian denger lagu-lagunya juga. Ya kan, ini belum akhir, gue cuma pengen promosi aja, apa kan? Betul, Ya, abis itu juga kalau kalian penasaran dengan lagu Ultraman juga ada di streamnya, tapi gue lupa yang mana yang streamnya itu ya. Oh iya, gak apa nanti saya share. Oh, kan di share nanti. Iya. Oke. Jadi untuk sekarang ini baju baru nih ya. Jadi nggak ada objektif Iya. selain baju baru nih. Selain baju baru apa ya? Ngupload cover lebih sering. Oke, kalau mau cover apa nih lagunya nih? Apakah lagu-lagu baru atau lagu-lagu apa? Sebenarnya banyak sih lagu yang pengen cover, terus ada ada collab juga sebenarnya, tapi belum, masih on progress gitu. Oke nih, ini agak out of topic nih gue tanyanya. Bukan dari pertanyaan yang ada di list. Apa Apakah nih? lu pernah mendapatkan strike nih, copyright dari lagu yang lu cover atau mungkin dari pas lu lagi ngesin tiba-tiba ya warna kuning gitu kan, atau tanda plus gitu kan. Soalnya karena Zawib aja pakai free copyright masih kena gitu loh. Apalagi yang pakai lagu dari kayak Mbak Sulin kan Vocaloid gitu kan, atau gitu. Pernah nggak dapet tuh kayak gitu atau gimana gitu? Dan gue juga penasaran sama kalau untuk cover itu kayak syaratnya tuh apa biar lu nggak kena copyright gitu? Kalau dari requirementnya yang punya lagu gitu sih, biasanya yang penting nggak dimonetize gitu covernya. Jadi masih belum ada kayak monetize gitu ya? Iya, dan Sulin kan sebenarnya juga nggak bisa monetize ya. Nggak bisa, itu Jadi- kan peraturan baru 1.000-4.000 jam tonton. Iya, makanya. Nah, tapi ya nggak apa-apa sih. Sulin juga cover lagu buat kalian senang gitu. Mantap, bagus ini. Jadi ya apa ya? Tapi dulu gimana ya? Pernah sempet bukan pas ini sih. Sebelum Sulin jadi UTT sebenarnya. Dulu pernah iseng kayak ngupload lagunya Honey Pip ya. Itu di copyright. Kayak gue tahu udah maksud Di copyright Oke. strike. lagu ya dari Hani yang itu ya, Hani itu ya. Yang Honey W itu ya. Pernah dulu Sulin nge-cover gitu, tapi sebelum menjadi UTT gitu ya. Sebelum menjadi ada Sulin ya. Iya, belum menjadi dan ya di copyright gitu. Jadi walaupun mau di-upload katanya ditahan gitu videonya gara-gara ya nggak bisa gitu secara license-nya. Gak bisa license-nya ya. Jadi Iya, pernah tapi kena selama strike ya? ini itu tapi dulu ya. Tapi kalau sekarang sih nggak pernah kena ini sih, copyright strike. Bagus. Jangan kayak kita, Zawib udah berapa kali kena nih masalahnya? Waduh. Apa sekali sih? Hampir 3 kali. Soalnya kan 3 kali kena channel hancur. Tapi untungnya setiap pas kalau kita ya pas Zawib kena itu kita langsung remove ganti background. Jadi biar gak kena gitu. Jadi soalnya seinget gue emang lu ada 3 channel hancur gitu basically, kayak udah lo nggak cocok monetize. Oh, iya sih itu. Oke lah, kita lanjut pertanyaannya dan gasken. Ada cara nggak sih supaya nggak burn out? Kan kalau nge-stream kan pasti kayak kalau setiap hari sama pasti kayak males aja gitu, kayak rasanya kayak
nyari apa gitu kayak yang enak, cuma nggak tahu cara supaya nggak burn out gimana sih. Boleh kita aja burn out hampir setiap hari. Biar nggak burn out ya. Sebenarnya sih Sulin tuh nge-stream biar ya karena emang suka gitu ya. Jadi nggak merasa burn out sih. Dan tapi kalau ya emang namanya juga orang gitu ya, pasti pernah lah satu hari capek tapi aduh harus nge-stream nih misalnya. Jangankan satu hari Mbak, kita hampir tiap hari capek nih mikirin ini. Bingung mau bikin apa ini kita. Capek gitu ya brainstorming topik konten gitu. Betul. Biar nggak burn out ya, menurut Sulin ya istirahat saja sejenak gitu, ngeteh atau ngapain, diam aja dulu, meditasi atau ya lakuin yang kalian suka gitu. Isekai dulu. Oh iya sih itu bener sih isekai dulu. Maksudnya isekai itu kamar mandi dulu berak. Nggak. Selalu gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kan. Paling aman. Kan itu salah satu cara untuk rilis stres gitu ya. Iya betul. Apa-apa. Sari-sari kehidupan juga kerilis. Di bawah. Jadi gitu ya. Apalagi kan terutama Sulin katanya apa juga ada kelas gitu kan. Apakah kayak misalnya pas lagi kelas kayak misalnya nih satu saat tiba-tiba mau nge-stream hari Jumat hari Kamis jam 12 gitu kan, tapi tiba-tiba kelasnya diganti jam 12 tuh, itu gimana? Apakah diundur waktunya atau ganti hari atau misalnya besok aja dah gitu, gue capek gitu kan, ada kelas ada ini gitu kan? Biasanya sih Sulin undur kalau kayak gitu, kayak misalnya jam streamingnya plannya tuh hari Senin jam 12, ternyata ada kelas pengganti jam segitu gitu. Nah itu biasanya Sulin undur kayak yang tadinya jam 12 jadi jam setengah 11 atau jam 10 gitu. Jadi selesai streamingnya ya kira-kira jam 11.30 atau 11.50, terus habis itu langsung kelas gitu sih. Oke, Naruhodo. Sepertinya kita sudah selesai untuk pertanyaannya. Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi akhir, cuman ini kayak udah dijawab tadi kan, jadi ya gak perlu gitu ya. Jadi kayak sekarang ini kita free topic nih jadinya nih ya. Ada yang mau tanyain nggak kan, atau misalnya apa, atau mungkin Mbak Sulin pengen nanya-nanya gitu atau apa, atau siapa silakan. Kalau gua sih nggak ada. Lo nggak ada. Oke, kalau gitu coba aku pikir-pikir dulu, siapa tahu ada ya kan. Oke, gue penasaran nih. Untuk kayak lu misalnya untuk collab gitu ya, misalnya kayak ini, apakah itu orang kan kalau misalnya agensi kan ke manajernya nih. Tapi kalau untuk Sulin ini lu apakah kontak aja langsung gue kayak di Twitter atau di Instagram, atau misalnya harus kontak manajer gue dulu? Atau Anda sendiri manajer nih selama ini nih? Iya. Kalau selama ini sih saya manajernya ya, cuman only manager. Zawib juga manajernya cuma 2 orang doang nih. Jadi silakan yang mau. Iya, boleh. Langsung ya kan? Jadi kalau ngajak collab japri aja gitu. Oke, itu lah. Kalau Sulin sih yang penting jelas aja topiknya apa gitu. Kita mau ngapain. Apa ya? Oke. Berarti kalau misalnya nanti gue undang ke podcast selanjutnya nih bisa nih berarti ya nih ya. Oh, bisa banget. Oh, bisa banget lah. Oke. Kita bahas topik apa gitu ya. Betul. Oke. Mungkin kayaknya untuk podcast kali ini kayaknya itu aja ya, karena kita sudah hampir semua pertanyaannya juga. Memang podcast kan biasanya juga sampai 1 jam, cuman kayaknya segini juga udah cukup ya kan. Mbak Sulin ada yang mau diomongkan? Apa ya? Ya ada berita-berita baik mungkin yang belum bakal keluar seminggu belakangan ini. Spoiler ya. Mungkin dalam minggu bukan minggu nih, dalam bulan ini Sulin bakal ada cover baru gitu. Cover baru nih. Sepertinya spoilernya kayaknya untuk itu saja kayaknya ya, karena kalau misalnya kita tanya lagunya apa itu terlalu spoiler banget itu ya. Iya, udah nanti nggak seru gitu. Betul. Nggak wah gitu. Gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk podcast kali ini ya di Zawip ini ya. Dan kalau kalian penasaran dengan siapa Mbak Sulin ini, kalian bisa cek channelnya di deskripsi di bawah. Ya kan, seperti tadi Mbak Sulin bilang, Mbak Sulin ini dia ini nge-cover lagu, nge-stream juga. Kadang-kadang kita juga
lunch time ya, kayak lu juga ada kan ya apa Free kayak talk gitu ya? free talk gitu kan juga ada ya kan. Jadi kalian bisa cek gitu kan. Dan kalau kalian pengen sport ya Mbak Sulin juga punya apa yang untuk kayak Traktir. Saweria ya traktir ya untuk ngebantu Mbak Sulin agar beli equipment Iya. baru, apalagi sekarang butuh baju baru nih. Mbak Sulin capek pakai baju yang sama. Udah berasa kayak di anime nih, bajunya sama-sama semua nih. Iya guys. Oke, siapa tahu nanti tahun depan tiba-tiba Mbak Sulin udah sukses gitu kan. Udah punya F2D gitu, udah punya PC. Betul, ya kan? Betul. Siapa tahu tiba-tiba ada Lutfi Halimawan muncul di Amin. streamnya gitu kan. Waduh, Harus Bang tahu Upi. aware. Random kan? Betul. Iya, random. Oke, jadi itu saja untuk di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan please subscribe karena itu akan ngebantu gua sama temen gue ini Padlan untuk membuat video-video seperti ini lagi dan terus menerus. Karena hampir semua yang nonton video gue banyak yang gak subscribe. Jadi gue jarang sih, jujur gue agak jarang untuk kayak nge-press untuk subscribe, apa kayak memaksa orang untuk subscribe. Cuman untuk kali ini kayaknya gue butuh banget gitu loh, entah kenapa, karena rada Bantuin guys. terima kasih yang untuk subscribe sampai sekarang. Jadi itu saja dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.